Elagabalus ini selalu berdandan dan berperilaku sebagai cewek. Kepalanya diganti sama kepala Elagabal. Udah lama ya kita nggak bahas Kaisar Romawi kuno lagi. Baru Nero sama Caligula ya kalau nggak salah ya. Padahal sebenarnya Kaisar Romawi yang tingkahnya ajaib tuh lumayan banyak. Ya lumayan lah, stok bahas Kaisar Romawi banyak nih jadinya. Nah sekarang gue mau bahas Kaisar Romawi yang apa ya? Menurut gue yang paling unik sih ini. Kalau Kaisar Nero kan terkenal karena dia ngebakar kota Roma. Kalau Kaisar Caligula terkenal karena ngangkat kudanya jadi penasehat. Sama dia juga suka ngadain pesta kenakalan. Nah, kalau Kaisar yang mau kita bahas sekarang ini, dia nih terkenal karena dia transgender. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Kaisar Elagabalus. Kaisar Romawi kuno yang penuh penyimpangan. Di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas kelakuan-kelakuan menyimpang Kaisar Elagabalus, kita bahas dulu nih dikit tentang asal-usul keluarganya. Jadi, Elagabalus ini lahir dengan nama Varius Avitus Bassianus di tahun 204. Dia lahir dan ngabisin masa anak-anaknya di Suriah. Wah, orang Arab nih berarti nih. Nah, ayahnya dia, Sextus Varius Marcellus, adalah aristokrat Roma yang lahir di Suriah juga. Jadi Sextus ini nikah sama Julia Soamias dan punya anak. Anaknya ya si Bassianus ini, yang nantinya dikenal sebagai Elagabalus. Nah, keluarganya Elagabalus sendiri, mereka nih masih berkerabat dekat sama Kaisar Roma waktu itu. Kaisar Septimius Severus. Dan waktu Kaisar Septimius meninggal di tahun 211, tahtanya nih otomatis jatuh ke tangannya Caracalla, anak tertuanya. Tapi sayangnya, 6 tahun setelah Caracalla naik tahta, dia akhirnya dibunuh sama Macrinus, yang sebenarnya masih petinggi kekaisaran juga. Kenapa dibunuh? Macrinus ngebunuh Caracalla karena adanya ramalan yang bilang kalau dia berhasil ngebunuh kaisar, dia bakal jadi kaisar selanjutnya. Kegoda Macrinus sama ramalan itu. Beneran dia bunuh kaisarnya. Dan ternyata ramalan itu beneran kejadian. Macrinus beneran jadi kaisar setelahnya. Nah, setelah jadi kaisar, menurut World History Encyclopedia, Macrinus abis itu merintahin istri Kaisar Caracalla, Julia Domna, buat pergi dari Roma. Tapi di sini Domna nolak. Daripada harus pergi, dia lebih milih mati bunuh diri dengan cara nggak makan sama sekali. Nggak makan sampai lemes, sampai tewas. Dan gara-gara ini marahlah di sini Julia Maesa, kakaknya Julia Donma. Langsung dia datang ke Roma buat balas dendam. Dan dia nggak datang sendirian nih. Julia Maesa datang ke Roma sambil ngebawa 2 anak dan 2 cucunya. Yang salah satu cucunya ini adalah Basinius. Ingat kan ya Basinius ya? Yang nantinya jadi Kaisar Elagabalus. Nah, keluarga ibunya Basinius, turun-temurun mereka ini adalah imam besar untuk Dewa Baal di Suriah kuno. Apaan tuh Dewa Baal? Dewa Baal tuh dewa matahari. Di Suriah kuno dulu disebutnya Elagabal. Nah, Basinius waktu di Suriah, dia juga sempat jadi imam di kuil Elagabal. Sering tuh dia waktu itu mimpin ritual-ritual keagamaan di sana. Jadi dari sini harusnya udah ketahuan ya, nama Elagabalus ini asalnya dari mana. Singkat cerita, setelah dia dibawa ke Roma sama Julia Maesa, sama neneknya tadi, akhirnya Julia Maesa nih berhasil bikin Basinius naik tahta. Jadi kaisar di tahun 218. Gimana caranya? Jadi selama dia di Roma, Julia Maesa nih nyebarin rumor kalau Basinius sebenarnya adalah anaknya Caracalla. Anak si mantan kaisar yang dibunuh sama kaisar sekarang. Dibikin cerita tuh, kalau Basinius ini adalah anak hasil hubungan gelap Caracalla sama sepupunya sendiri. Dan senat-senat Roma yang percaya sama cerita ini, akhirnya nganggep kalau Basinius ini adalah pewaris tahta yang sah. Dan ya udah, diangkat dia jadi kaisar di umur 14 tahun. Dengan nggak punya basic apa-apa soal kepemimpinan. Ya gimana ya, dari proses awal naiknya aja udah nggak bener ini kan. Nah setelah naik tahta, Basinius nih langsung ganti nama.
Dia ganti nama jadi Marcus Aurelius Antonius Augustus. Tapi orang-orang lebih kenal dia dengan nama Elagabalus atau Heliogabalus. Kenapa jadi dipanggil gitu? Jadi gini, kalau menurut Britannica, nggak lama setelah dia ngejabat jadi kaisar, Elagabalus nih langsung bikin perubahan gede-gedean di segi agama. Dia maksa semua pejabat istana buat nyembah Elagabal, dewa mataharinya Surya tadi. Dan kalau nggak ada yang mau pindah agama, sama dia langsung dipenggal orangnya. Mulai. Elagabalus was sure that the Senate would come to love the new sun god, but it never occurred to him that they would despise him for forcing a local Syrian cult on them. Terus patung-patung dewa Jupiter di Roma juga dirombak sama dia. Buat yang belum tahu, mungkin dewa Jupiter tuh dewa utamanya mitologi Romawi ya. Nah, patung-patung dewa Jupiter ini, kepalanya diganti sama kepala Elagabal. Langsung buruk deh tuh first impression dia sebagai kaisar waktu itu. Orang-orang Roma jadi pada nggak suka sama dia. Dan disinilah dia dikasih julukan Elagabalus. Sesuai nama dewa yang dia paksain tadi. Oke. Kalau menurut World History Encyclopedia, buat ngebikin orang-orang suka sama Elagabalus, ibu dan neneknya sampai nyuruh dia nikahin Julia Paula, anak dari keluarga bangsawan Romawi. Soalnya dengan nikahin anak bangsawan Romawi yang terpandang dan baik-baik, harusnya kan image Elagabalus ini juga ikut membaik ya. Harusnya. Akhirnya ya udah, dari situ mereka nikah di tahun 219, tapi langsung cerai di tahun 220-nya. Cerai karena Elagabalus mau nikah lagi. Kali ini dia mau nikah sama Aquilia Severa. Dan ternyata niat nikah lagi inilah yang jadi krisis pertama yang dihadapin Elagabalus. Kenapa jadi krisis? Karena Aquilia ini ternyata adalah seorang perawan vestal. Perawan yang udah disumpah untuk nggak pernah nikah. Harus terus perawan dia. Dan perawan vestal sendiri, mereka nih emang basicnya orang-orang suci yang tugasnya ngejaga api Dewi Vesta. Dewi Vesta tuh dewi perapian, keluarga, dan rumah tangga. Makanya gila kan ini Elagabalus. Orang yang menurut peraturan harusnya tuh perawan seumur hidup, ini malah mau dia kawinin. Dan pastinya keputusan Elagabalus ini bikin dia makin gak disukain. Karena dinilai dia udah menistakan Romawi, terutama menistakan dewa-dewinya. Nah, biasanya perawan vestal yang melanggar sumpah perawan dia, itu tuh bakal dihukum dengan cara dikubur hidup-hidup. Tapi di kasus ini jadi nggak berlaku nih hukumannya. Karena yang ngajak nikah di sini kan kaisar. The punishment for a Vestal virgin breaking her vow of chastity was also severe. She was condemned to death and buried alive. Dan setelah mereka menikah, ternyata Elagabalus sama Aquilia ini, mereka berdua sepakat buat nggak punya anak. Pusing lah Julia Mesa di sini. Pusing lah si nenek nih. Nggak suka dia sama keputusan ini. Kenapa nggak suka? Karena kan kalau Elagabalus sampai nggak punya anak, sekalinya dia nanti turun tahta, penerusnya tuh nggak akan dari darah mereka lagi. Akan dicari lagi dari keluarga yang lain. Julia Mesa, si nenek yang tadinya udah punya posisi, udah punya power, jadi bakal hilang nanti powernya. Nggak mau dia. Dan ya udah, sebagai orang yang punya power tertinggi di belakang panggung, akhirnya di sini Julia Mesa nyuruh si kaisar nyerain Aquilia dan nikah lagi sama Anna Faustina, janda anak dua dari keluarga terhormat. Nurutlah Elagabalus di sini. Dia cerai sama Aquilia, terus dia nikah lagi. Tapi setelah setahun nikah dan Ania ini nggak hamil-hamil, Elagabalus jadi marah di sini. Akhirnya Ania dia ceraiin juga, terus dia rujuk lagi sama Aquilia. Mulai terasa vibe-vibe sinetronnya ya. Terus penyimpangannya di mana? Nah ini, jadi walaupun udah 4 kali nikah, Elagabalus ini ternyata punya pacar cowok yang namanya Hierokles. Cowok pirang pengendara karyot dari Anatolia. Kalau menurut Imperium Romanum, sebenarnya di Romawi kuno tuh udah biasa. Kaisarnya suka sama cowok. Bahkan pacaran sama saudara kandung aja kan udah normal banget di sana waktu itu. Nah, tapi di sini kita juga harus inget nih, kalau orang-orang Romawi itu sangat menjunjung tinggi maskulinitas. Jadi, kalaupun mau berhubungan sesama jenis, si kaisar harus jadi semenya. Aduh, gue pakai bahasa Yahweh lagi. Semenya tuh maksudnya cowoknya. Si kaisar harus jadi yang cowoknya, bukan ceweknya.
si kaisar harus jadi yang dominannya, bukan yang feminimnya. Apa lagi ya contohnya ya? Oh ini, si kaisar harus jadi yang T, bukan yang B. Aduh. Jadi ketahuan kan gue ngerti ginian kan. Nah, kayak yang tadi gue bilang, orang-orang Romawi kuno tuh kan maskulinitasnya tinggi. Mereka nggak suka sama cowok yang tingkahnya feminim. Sementara Elagabalus, dia nih feminim banget. Bahkan nih, menurut History of Yesterday, Elagabalus nih nggak malu buat nunjukin kalau dia tuh transgender. Ingat ya tapi, transgender, bukan transseksual. Emang apa bedanya? Kalau transgender tuh sebutan buat orang yang merasa identitas gendernya beda sama jenis kelaminnya. Kalau transseksual itu sebutan buat transgender yang berusaha buat ngeganti jenis kelaminnya. Yang paling terkenal ya dengan cara operasi. Nah, Elagabalus, dia nih baru transgender, belum transseksual. Tapi dia pengen sebenarnya jadi transseksual. Pengen dia berubah jadi cewek. Bahkan demi ngewujudin ini, dia tuh sampai nawarin harta berlimpah buat siapapun yang bisa ngeganti alat kelaminnya. Ngeganti alat kelamin prianya jadi alat kelamin wanita. Tapi ya karena di zaman itu belum ada teknologinya, jadi ya nggak bisa lah. Akhirnya sehari-harinya, walaupun nggak bisa operasi kelamin, tapi tetap Elagabalus ini selalu berdandan dan berperilaku sebagai cewek. Dia pakai gaun dan aksesoris sutra yang diimpor dari Cina. Dia juga nge-wax bulu-bulunya biar mulus. Terus dia pakai wig sama payudara palsu. Nah, kalau udah dandan cakep begitu, langsung tuh dia jalan-jalan sama pacarnya, Hierokles. Jalan-jalan keliling kota Roma. Istrinya ditinggal aja udah di istana. Nah, kalau lagi jalan-jalan bareng ini, Elagabalus nih seneng banget kalau dipanggil sebagai istrinya Hierokles. Sampai-sampai statement Elagabalus yang paling terkenal adalah, "Jangan panggil aku tuan, karena aku adalah nyonya." Iya. Oke. Kalau menurut sejarawan Romawi Cassius Dio, dalam karyanya yang berjudul Greek Intellectual and Roman Politician, di situ disebut dalam memilih pelayan dan pegawai istananya, Elagabalus nih nggak mentingin kelas sosial atau kekayaan. Dia milih pegawai-pegawainya berdasarkan penampakan fisik. Kalau badannya bagus, good looking, dan barangnya gede, itu pasti kepilih. Dan lebih gilanya lagi, sekalinya dia nyari orang buat penarik kereta pribadinya, buat kerjaan yang butuh kekuatan fisik, dia malah nggak pakai cowok-cowok. Terus pakai apa? Penarik kereta pribadi dia adalah cewek-cewek remaja yang telanjang. Cewek-cewek ini bener-bener bakal narik kereta Elagabalus kemanapun dia mau. Sambil ditontonin orang-orang. Gila. Dan dengan kelakuan-kelakuannya ini jadi kelihatan ya, kalau Elagabalus ini bener-bener nggak mau dia ngurus kekaisaran. Dan nggak bisa juga sih kayaknya. Kekaisaran diurus sama bawahannya yang dia tunjuk. Dan Elagabalusnya, dia seharinya ya gitu-gitu aja. Dandan cantik terus jalan sama pacarnya. Nah, dengan cara hidupnya yang begini, udah pasti Elagabalus ini juga punya sifat manja. Dan sifat manjanya ini kelihatan dari beberapa hal. Apa aja tuh? Contoh nih, Elagabalus nih nggak mau berenang kalau kolamnya nggak dikasih saffron. Biar wangi. Terus dia juga nggak mau tidur kalau bantalnya isinya bukan bulu kelinci. Dan yang paling parah, kalau dia udah bosen, Elagabalus nih bakal pergi ke daerah yang banyak orangnya. Terus di situ dia bakal ngelempar emas ke kerumunan. Cuma buat ngeliat orang-orang ini rebutan emas. Hiburan itu buat dia. Kadang juga yang dia lempar tuh ular hidup. Karena dia mau ngeliat orang-orang tiba-tiba pada kabur, pada panik. Terus pernah juga waktu dia lagi ngejamu tamu di istananya, dia tiba-tiba ngelepasin singa dan macan tutul yang sebenarnya udah jinak. Tapi dia lepas karena dia pengen ngeliat tamu-tamunya panik. Dia pengen ngeliat tamu-tamunya ngejerit-jerit takut diserang. Dan dianya sendiri malah ketawa-tawa. Mulai pengen nampol ya. Oh iya, Elagabalus juga hampir pernah ngebunuh tamu lainnya di istana. Gimana ceritanya? Jadi waktu itu pas tamu-tamunya datang,
Elagabalus nih nyuruh pelayannya buat ngelemparin kelopak bunga yang banyak ke para tamu ini. Tapi, saking banyaknya bunga yang dilempar, akhirnya tamu-tamu ini malah ketimbun bunga dan mereka nggak bisa napas. Dan untungnya tetap ada selamat ini tamu-tamunya. Tapi dari kelakuan-kelakuan anehnya inilah, orang-orang jadi nganggep kalau mental Elagabalus ini emang nggak stabil. Kalau gue sih habis denger ini emosinya yang jadi nggak stabil nih ya. Nah, dengan makin anehnya kelakuan Elagabalus, di sini neneknya, Julia Mesa, mulai ngeliat kalau rakyat sama tentara Praetorian nih udah kehilangan kepercayaan sama Elagabalus. Udah kehilangan kepercayaan sama cucunya. Nyusun rencana baru lah dia. Dia nyaranin Elagabalus buat ngadopsi sepupunya, Severus Alexander, buat jadi anak angkat dan pewaris tahta nantinya. Dan di sini Elagabalus setuju. Tapi nggak lama kemudian, Elagabalus mulai ngeliat rencana Julia Mesa buat ngejadiin Alexander sebagai kaisar tanpa harus nunggu dia meninggal. Tapi ya udah didimin aja sama Elagabalus. Nah, di tanggal 11 Maret tahun 222, 4 tahun setelah Elagabalus jadi kaisar, masih menurut Cassius Dio, di hari itu Elagabalus, ibunya, Alexander, sama Julia Mesa, mereka pergi ke kamp prajurit Praetorian. Dan setelah mereka nyampe sana, ternyata kelihatan jelas nih, kalau para prajurit Praetorian ini, mereka tuh ngedukung Alexander. Elagabalus bener-bener dicuekin sama mereka. Dan udah pasti marahlah Elagabalus di sini. Langsung dia nyuruh tentaranya, nyuruh para prajurit Praetorian buat ngebunuh Alexander. Tapi entah karena udah disuap atau emang nggak mau nurut aja, prajurit-prajurit ini pada nolak perintah Elagabalus. Dan ya udah, makin nggak ada wibawanya tuh Elagabalus di situ. Tapi ya kebayang juga sih, di masa itu, di mana orang-orang tuh bener-bener menjunjung tinggi maskulinitas, apalagi prajurit-prajurit kan, tiba-tiba dikasih perintah sama orang yang feminim. Ya wajar sih ya kalau mereka nolak ya. Upon arrival, the soldiers started cheering Alexander, while ignoring Elagabalus, who ordered the summary arrest and execution of anyone who had taken part in this revolt. Dan akhirnya, 2 hari kemudian, di tanggal 13 Maret tahun 222, tentara Praetorian suruhan Julia Mesa ngebunuh Elagabalus dan ibunya, Julia Somias. Di sini, Elagabalus dan ibunya dipenggal. Terus jasadnya ditelanjangin dan diseret keliling kota Roma. Habis selesai dibawa keliling, jasadnya langsung dibuang di sungai Tiber. Gila, sadis juga ya. Dan ya udah, setelahnya Severus Alexander yang emang udah disiapin buat jadi kaisar selanjutnya, akhirnya dia naik tahta. Dan hal pertama yang dilakukan Alexander abis dia jadi kaisar adalah ngebalikin dewa Jupiter sebagai dewa utama Roma lagi. Pinter dia nyari celah ngambil hatinya ya. Terus senat-senat Roma sendiri, abis Elagabalus gak ada, mereka langsung ngeluarin Condemnation of Memory. Yang berarti mereka nih ngehapus segala bukti keberadaan Elagabalus. Wah, segitu aibnya ya berarti ya punya Kaisar Elagabalus. Jadi kisah-kisah Elagabalus yang beredar, yang kita tahu sekarang, itu tuh ditulis sama saksi-saksi dari warga sipil. Kayak Cassius Dio sama Herodian. Tapi kalau dari catatan resmi Kekaisaran Roma dulu, nggak ada nama Elagabalus. Nggak pernah mereka punya kaisar namanya Elagabalus. Gila. Segininya ya. Your nastiness was fabulous, but my name's Elagabalus. And I was far, far worse. Just listen to my verse. Oke, sekian Random Googling kali ini tentang Kaisar Elagabalus. Kaisar Romawi kuno yang transgender. Paling unik sih doi kalau menurut gua. Kalau menurut lu gimana? Silahkan komen. Kalau lo merevisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!